Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang perencanaan dalam pengukuran di pemerintah. Saya Angelina Dwi Handini dengan NIM 191011250287 ingin membahas subbab yang pertama tentang pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Yang pertama itu membahas tentang fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian menurut Mahmudi 2007 itu dibedakan menjadi dua. Ada yang formal dan informal. Kalau yang formal contohnya itu seperti sistem peraturan atau SOP. Ada yang namanya sistem reward dan punishment. Kalau yang informal itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada yang dari internal sama yang eksternal. Contoh dari pengendalian internalnya itu dari kultur organisasi, gaya manajemen, sama gaya komunikasi. Kalau dari eksternal itu seperti etos kerja dan loyalitas. Selanjutnya ada tujuan pengukuran kinerja menurut Mahmudi 2007. Ada 6, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian organisasi. Kedua, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Ketiga, memperbaiki kinerja untuk masa berikutnya. Keempat, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kelima, memotivasi pegawai. Dan yang keenam, menciptakan akuntabilitas publik. Selanjutnya yaitu manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo 2009 ada 6, yaitu yang pertama, memberi arahan untuk mencapai target. Kedua, mengevaluasi pencapaian kinerja. Ketiga, dasar untuk pemberian reward dan punishment. Keempat, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Kelima, memastikan pengambilan keputusan sudah objektif. Yang keenam, alat komunikasi antara manajer dengan karyawannya dalam rangka memperbaiki kinerja untuk selanjutnya. Oke, materi yang terakhir di subbab yang pertama ini tentang pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama itu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selanjutnya untuk subbab yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Audia Agustin dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan publik yang murah dan berkualitas. Desain sistem pengendalian yang efektif harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang dihadapi. Tidak ada sistem pengendalian manajemen yang terbaik, yang ada hanyalah apakah sistem pengendalian manajemen yang diterapkan cocok atau tidak dengan karakteristik organisasi. Karakteristik lingkungan yang dihadapi akan mempengaruhi efektivitas pengendalian manajemen yang digunakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik lingkungan organisasi merupakan dasar untuk merancang sistem pengendalian yang efektif. Yang kedua yaitu paradigma. Paradigma merupakan peta yang menggambarkan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Paradigma akan mempengaruhi cara anggota dalam organisasi untuk bersikap dan bertindak. Yang ketiga yaitu sistem terdiri atas dua bagian, yaitu proses dan struktur. Proses terkait dengan tahapan yang harus dilalui, sedangkan struktur terkait dengan komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara bersama-sama. Proses dan struktur pengendalian manajemen berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen. Faktor proses dan struktur inilah yang kemudian harus saling terpadu dan
terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja. Selanjutnya yaitu keahlian manajerial. Keahlian atau kompetensi diperlukan untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Meskipun sistem telah disusun dengan baik, namun jika anggota di dalam organisasi tersebut banyak yang tidak berkompeten untuk melaksanakannya, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya yaitu konsep value for money pada pengukuran kinerja. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money ini adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Dalam konsep value for money ini memiliki indikator kinerja, yaitu yang pertama pengukuran ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pusat dan masukan atau cost of input. Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga sebaik yang dimungkinkan. Yang kedua yaitu pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dan ukuran efisiensi ini mengukur biaya atau output. Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output. Yang ketiga yaitu pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dari ketiga pokok bahasan dalam value for money sangat terkait satu dengan yang lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan atau input, efisiensi membahas mengenai masukan atau input dan keluaran atau output, dan efektivitas membahas mengenai output dan dampak atau outcome. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Firda Audien Augustin, di mana poin keempat yaitu konsep dasar input, output, dan outcome. Untuk melaksanakan pengukuran kinerja, organisasi perlu mengidentifikasikan variabel kunci yang nantinya akan dikembangkan menjadi indikator kinerja bagi unit kerja yang bersangkutan. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Konsep dasar input, output, dan outcome memiliki beberapa karakteristik yang menyebutkan bahwa indikator kinerja yang akan dikembangkan hendaknya 1. Sederhana dan mudah dipahami. Kedua, dapat diukur. Ketiga, dapat dikuantifikasikan. Keempat, dikaitkan dengan standar atau target kinerja. Kelima, berfokus pada pelayanan pelanggan, kualitas dan efisiensi. Keenam, dikajikan secara teratur. Dalam organisasi, pemerintahan indikator kinerja memiliki peran antara lain. Yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Kedua, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. Ketiga, sebagai pemasukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pemilihan. Kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya paling baik untuk mencapai target sasaran. Kedelapan, untuk menunjukkan wilayah bagian atau proses yang masih berpotensial untuk dilakukan penghematan biaya. Adapun komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja. Yang pertama, biaya pelayanan. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit. Misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin ini tidak dapat ditentukan biaya unit karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Kedua, tingkat penggunaan. Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan pemerintahan publik. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau persentase tertentu. Misalnya, persentase penggunaan kapasitas. Ketiga, kualitas dan standar pelayanan.
Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Keempat, cakupan pelayanan. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan yang diberikan dengan pemerintah pelayanan yang dibutuhkan. Kelima, kepuasan. Indikator kepuasan diukur melihat metode jejak pendapatan secara langsung. Bagi pemerintahan daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Setelah menjelaskan sedikit tentang poin keempat, di sini saya akan menjelaskan sedikit poin kelima, yaitu konsep based value. Konsep based value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah memberikan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik. Unit kerja harus fokus memberikan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dengan cara mengkomunikasikan prinsip ekonomi efisien, efektif dalam pelayanan penanggapan terhadap kebutuhan masyarakat. Karakteristik utama konsep value adalah menetapkan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit kerja pemberi pelayanan yang merupakan unit kerja based value. Indikator kinerja ditetapkan untuk menilai kinerja dan kesehatan organisasi secara keseluruhan. Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi adalah indikator outcome, sedangkan indikator input dan output digunakan untuk menilai level kegiatan. Sekian dari penjelasan poin keempat dan kelima. Selanjutnya untuk poin keenam akan dijelaskan oleh Khairul Fala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan dan penjelasan. Implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Menurut Mahmudi, implementasi pengukuran kinerja yang terintegrasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Nah, untuk perencanaan kinerja itu sendiri terdiri dari 4 tahap. Pertama, penentuan visi, misi, dan tujuan serta strategi. Kedua, penerjemahan visi, misi, dan tujuan serta strategi ke dalam sasaran strategi, inisiatif strategi, indikator kinerja, dan target kinerja. Ketiga, penyusunan program. Keempat, penyusunan anggaran. Sementara itu, pengukuran kinerja dibangun atas 3 komponen. Pertama, komponen visi, misi, sasaran, dan target. Kedua, komponen input, proses, output, outcome. Dan yang ketiga, yaitu komponen pengukuran ekonomi, efisien, dan efektivitas. Lalu, dalam skema keterkaitan instrumen-instrumen dalam sistem ABK, tahap perencanaan kinerja dimulai dengan tahap menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target. Pada tahap ini dituangkan dalam dokumen rencana strategi. Nah, rencana strategi dihasilkan melalui kombinasi pendekatan, yaitu pendekatan top-down dan bottom-up. Nah, apa itu pendekatan top-down? Pendekatan top-down merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dari rencana strategi, kemudian diterjemahkan ke dalam rencana kerja. Sedangkan rencana yang berasal dari pendekatan top-bottom merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah kemudian dapat dibentuk standarisasi yang tertuang dalam SPM maupun tidak. Karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM pada Pasal 1 Ayat 6, bahwa SPM ini merupakan ketentuan tentang jenis dan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Nah, dari pernyataan tersebut bahwa SPM ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi, pemerintah harus wajib berusaha bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.